Perkenalkan, nama saya Ika Julianti Tumorang, NPM 19010100203, grup PGA 4, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Di mana saya di sini menjelaskan mengenai materi mengenai membaca. Yang pertama, pengertian membaca. Membaca merupakan pemahaman isi teks yang kita pahami melalui bersuara ataupun dalam hati. Membaca juga sering diartikan sebagai mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai, kalayak ramai, dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Kemudian jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca terbagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati, membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif dan intensif terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama membaca survei, kedua membaca sekilas atau skimming atau membaca cepat, yang ketiga membaca dangkal. Kemudian tahap-tahap membaca, di mana tahap-tahap membaca terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, tahap pertama yaitu tahap mendengar. Tahapan di mana seorang anak memahami apa yang dia dengar dengan baik sejak usia 1 tahun dan sudah mampu mengingat dan mendengarkan hal-hal yang terjadi pada dirinya sendiri. Kedua, tahapan berbicara adalah tahapan di mana pada usia 4-5 tahun anak tersebut sudah mampu bisa memperoleh tata berbicara yang mempunyai makna walaupun dari bahasa ibunya. Ketiga, tahapan membaca adalah tahapan di mana seorang anak sudah mulai berpikir bahwa membaca buku itu sangatlah penting. Tahapan keempat, tahapan menulis adalah tahapan yang di mana seorang anak sudah bisa membaca dan memperoleh tata cara berbicara. Selanjutnya, metode membaca. Metode membaca terdiri dari 5. Yang pertama, metode abjad atau alfabet. Dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan oleh anak sesuai dengan bunyinya suatu abjad. Yang kedua, metode eja atau spelling method, yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Ketiga, metode suku kata atau syllabik method. Diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bu, bebo, caci, cu, ceco, dadi, tu, dedo, dan seterusnya. Kemudian suku kata tersebut dirangkai menjadi kata-kata yang bermakna. Keempat, metode kalimat atau global atau sintaksis method. Metode ini adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Kelima, metode SAS atau Structural Analytics Syntactic. Selanjutnya, strategi membaca. Pertama, membaca secara aktif sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas ketika Anda membaca. Kedua, fokus pada bacaan. Ketiga, fokus pada pertanyaan. Keempat, memanfaatkan daftar isi dan indeks. Keempat, preview atau kilasan. Kelima, skimming atau membaca cepat. Keenam, mencatat. Ketujuh, membahas catatan. Kedelapan, memvariasikan kecepatan bacaan Anda. Pendekatan membaca. Pendekatan membaca terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan konseptual, di mana pendekatan konseptual ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang semuanya berangkat dari suatu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan suatu model tertentu tentang proses membaca. Kedua, pendekatan empirikal atau penghayatan proses membaca, baik dari penyusun teori sendiri maupun orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Ketiga, pendekatan eksperimental, menarik kesimpulan, mengingat makna kata, pemahaman akan bacaan. Terima kasih, demikianlah video yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan.